Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Lanjutan dari pembelajaran pertama yang kemarin. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya buka LKS kalian, tema 3, subtema 2, pembelajaran 1, halaman 31. Dalam proses daur hidup hewan, beberapa di antaranya mengalami metamorfosis. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis ada dua macam. Yang pertama atau nomor 1, metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna merupakan perubahan bentuk yang sangat berbeda ketika makhluk hidup baru lahir dengan ketika dewasa. Salah satu contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Perubahan bentuk kupu-kupu yang pertama diawali dengan telur, kemudian menetas menjadi ulat atau larva, berubah menjadi kepompong atau pupa, dan yang terakhir menjadi kupu-kupu dewasa. Mengapa kupu-kupu disebut metamorfosis sempurna? Karena kupu-kupu mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda ketika makhluk hidup baru lahir atau ketika kupu-kupu baru lahir dengan ketika kupu-kupu dewasa. Proses perubahan bentuk kupu-kupu dari telur kemudian berubah menjadi larva, menetas menjadi larva atau ulat, biasanya mengalami perubahan warna sampai 4 kali. Hitam bercampur kuning dan putih, kemudian kuning dan putih, lalu biru pekat dan berubah menjadi hitam dan kuning. Selanjutnya dinamakan molting, yakni proses perubahan warna atau bentuk fisik. Setelah mengalami molting, akan tumbuh dan berkembang sampai berukuran besar, lalu ke proses instar. Setelah proses instar berlalu, maka kupu-kupu akan berubah menjadi pupa atau kepompong, lalu berubah menjadi kupu-kupu dewasa, dan kemudian bertelur kembali, begitu seterusnya. Masih di halaman 31. Nomor 2. Metamorfosis tidak sempurna.
Metamorfosis tidak sempurna merupakan perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda ketika makhluk hidup baru lahir dengan ketika dewasa. Salah satu contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah capung. Proses metamorfosis tidak sempurna pada capung bermula dari telur sebagai cikal bakal capung, kemudian bermetamorfosis menjadi capung setengah dewasa atau adult laying egg, lalu berubah menjadi capung dewasa. Mari mengamati halaman 32 sampai 33. Amatilah gambar hewan tersebut. Kemudian tulislah jawabanmu tentang karakteristik tempat hidup hewan-hewan pada kolom. Di dalam kolom tersebut ada nomor, ada hewan, dan karakteristik tempat hidup. Nomor 1, kalian perhatikan itu gambar apa. Kemudian hewan tersebut tempat hidupnya seperti apa. Lalu nomor 2, perhatikan gambar tersebut. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, kalian perhatikan masing-masing gambar, kemudian kalian tuliskan karakteristik tempat hidup hewan tersebut. Mari membaca. LKS halaman 34. Kalian perhatikan dan kalian simak ya. Hewan kupu-kupu. Karakteristik kupu-kupu. A. Warna tubuh dan sayap kupu-kupu warna-warni, berfungsi untuk mengelabuhi musuh. B. Memiliki mulut berbentuk terompet, berfungsi memudahkan menghisap madu atau membantu penyerbukan. C. Memiliki sepasang dua sayap yang lentur, berfungsi memudahkan kupu-kupu sewaktu terbang. D. Jumlah kaki kupu-kupu sebanyak 3 pasang, terletak kaki halus, telapak kaki halus, sehingga bunga yang dihinggapi tidak rusak. E. Berkembang biak dengan bertelur. F. Kulit kupu-kupu dari kitin. G. Memiliki mata yang majemuk, serta saling melengkapi di antara keduanya. H. Kupu-kupu merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Dua, bebek. Karakteristik bebek. A. Memiliki kaki yang berselaput sehingga memudahkan untuk berenang. B. Memiliki paruh yang berbentuk pipih dan lebar untuk memudahkan mencari cacing di dalam lumpur. C. Bulu bebek selalu berminyak sehingga bebek tidak basah walaupun berendam lama di dalam air. D. Warna bulunya yang beragam dan bebek betina biasanya terdapat pola yang berbintik-bintik dan terlihat lebih kusam. E. Bagian bulu ekor bebek jantan pada ujungnya terlihat menekuk ke atas sedangkan betina tidak. F. Memiliki kaki yang lebar, berselaput hingga mampu berenang di air
dan letaknya berada jauh di belakang tubuh, sehingga berjalan horizontal dan lambat. G. Memiliki paruh lebar dan panjang dan mengandung lamellai yang berfungsi untuk menyaring makanan. H. Beratnya sekitar 0,7 sampai 1,5 kg dan panjangnya sekitar 30 sampai 50 cm. I. Masa hidup bebek kurang lebih 2 hingga 12 tahun, tergantung dari spesiesnya. Masih di halaman 34 sampai 35. 3. Capung. Karakteristik capung. A. Mata capung tergolong besar. Mata tersebut dikenal dengan nama mata majemuk, yang mengandung sekitar 30.000 lensa individu. B. Mempunyai mata dengan sudut pandang penglihatan 360 derajat karena posisi mata mereka. C. Memiliki mata yang mampu membedakan antara cahaya warna, ultraviolet, dan bahkan cahaya terpolarisasi. D. Capung memiliki 2 sayap. Sayap ini datang dalam berbagai corak, ada pula yang solid dan ada yang transparan. E. Sanggup terbang dengan kecepatan mencapai 30 mil per jam. F. Mampu melakukan perjalanan sejauh 137 km dalam 1 hari. G. Bagian ekor capung tegak memanjang. Pada jenis capung tertentu, dengan ekor yang lebih tipis atau kecil disebut dengan capung jarum. H. Kaki capung sebanyak 3 pasang. I. Capung datang dalam berbagai corak, mulai dari hijau sampai merah. J. Kepala capung terlihat besar untuk ukuran badannya. Bagian kepala ini juga dari pandangan mata nampak mengkilap. 4. Kucing. Karakteristik hewan kucing. A. Hewan mamalia. B. Berkembang biak dengan melahirkan. C. Dapat melahirkan 3-4 anak. D. Memiliki kelenjar susu. E. Memiliki sepasang mata yang tajam. F. Memiliki warna bulu yang beragam, putih, coklat, putih, orange, dan lain-lain. G. Memiliki sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. H. Memiliki cakar yang tajam. I. Memiliki gigi taring yang tajam. J. Memiliki ekor yang panjang, terkadang ada yang pendek. K. Memiliki sepasang telinga yang runcing. L. Memiliki pendengaran yang tajam. Dan M. Memiliki hidung yang berwarna pink dan coklat kehitaman. 5. Ular. Karakteristik hewan ular. A. Ular tidak memiliki daun telinga dan gendang telinga. B.
tidak mempunyai keistimewaan atau ketajaman indera mata maupun telinga. C. Matanya selalu terbuka dan dilapisi selaput tipis, sehingga mudah melihat gerakan di sekelilingnya, namun tidak dapat memfokuskan pandangannya. D. Ular hanya dapat melihat dengan jelas dalam jarak dekat. E. Indera yang menjadi andalan ular adalah sisik pada perutnya, yang dapat menangkap getaran langkah manusia atau binatang lainnya. F. Ular tidak membau mangsa melalui lubang hidung, melainkan menggunakan lidah mereka yang dapat mendeteksi bau di udara. Mari belajar. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang isinya melukiskan atau menceritakan suatu objek dengan rangkaian kata-kata yang dapat merangsang atau memicu bangkitnya indera pembaca. Berarti pembaca bisa ikut melihat, mendengar, dan merasakan melalui tulisan yang dituliskan. Ciri-ciri paragraf deskripsi. 1. Memberikan gambaran tentang suatu benda, tempat, atau suasana. 2. Gambaran dilakukan dengan melibatkan panca indera. 3. Mempunyai tujuan agar seolah-olah pembaca bisa ikut mendengar, melihat, atau merasakan apa yang dideskripsikan oleh penulis. 4. Memberikan penjelasan mengenai objek yang dideskripsikan, bisa berupa warna, ukuran, sifat, dan lain-lain. Contoh paragraf deskripsi. Kupu-kupu adalah salah satu jenis binatang yang mengalami metamorfosis sempurna. Dia akan berkembang biak dengan cara bertelur. Adapun proses metamorfosis adalah suatu proses perubahan bentuk yang berasal dari telur berubah menjadi ulat, dilanjutkan menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu binatang yang berhubungan dengan bunga akan selalu membantu bunga dalam penyerbukan. Dia akan menghisap madu yang terdapat pada bunga. Dengan demikian, antara bunga dan kupu-kupu terjadi simbiosis mutualisme, di mana bunga beruntung karena dibantu dalam penyerbukan
dan kupu-kupu mendapatkan makanan, yaitu madu. Namun terdapat jenis kupu-kupu yang menyukai cairan pada buah-buahan yang sudah terjatuh. Kupu-kupu banyak sekali penggemarnya karena kecantikan sayapnya. Banyak didirikan kebun khusus berspesies hanya kupu-kupu. Terdapat atau tempat tersebut digunakan untuk melestarikan jenis kupu-kupu yang langka maupun yang hampir punah. Ini adalah contoh paragraf deskripsi yang mendeskripsikan tentang hewan kupu-kupu. Alhamdulillah, hari ini pembelajarannya telah selesai. Apabila tugas kalian sudah diselesaikan, jangan lupa difoto, kemudian segera kirim ke gurumu. Untuk hari ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.